Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Acara kebaktian Minggu Keluarga di rumah masing-masing HKBP Jambi, Resort Jambi. Minggu Pentakosta pertama. Topik Roh yang Menuntun. Minggu 31 Mei 2020. Bapak Ibu keluarga yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu peringatan hari Pentakosta pertama, turunnya Roh Kudus. Kita satukan hati pikiran kita, menyerahkan diri kepada Tuhan dengan tuntunan Roh-Nya. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita memasuki saat teduh. Amin. Kita muliakan Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu,
agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 231, 27 ayat 1. Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada Minggu Pentakosta pertama ini, yaitu hukum Taurat yang ketiga. Demikian bunyinya: jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 223 ayat 1 dan 2. Marilah kita sama-sama terbuka di hadapan Tuhan dalam kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami.
Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1. Gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Epistel pada Minggu Pentakosta pertama ini diambil dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Mari kita baca secara responsorial. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendekik. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kita pada acara minggu kita, Minggu Pentakosta yang pertama, dengan topik Roh yang Menuntun. Marilah kita dengar warta jemaat dalam kebaktian kita hari ini. Pertama, berita kelahiran. Telah dikaruniakan Tuhan pada hari Sabtu 7 Maret 2020 seorang anak perempuan pada keluarga Sunardi Tarihoran, Ibu Elsa Rosdiana Borusiombing, alamat Wek Talang Bakung Tangkit. 2. Telah dikaruniakan Tuhan pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 seorang anak laki-laki pada keluarga Dona Rido Prien Purba, Ibu Monika Serepina Borusi Manjuntak, alamat Wek Palmerah Lama. 3. Telah dikaruniakan Tuhan pada hari Jumat 15 Mei 2020 seorang anak laki-laki pada keluarga R. Silaban, Ibu D. Boru Manalu, alamat Wek Pargodungan. Anggota Jemaat Baru. Terhitung mulai hari ini Minggu 31 Mei 2020 telah bertambah anggota jemaat kita. 1. Keluarga Hardi Saud Parsauran Manalu, Lilis Yulianti, keluarga baru menikah, alamat Perum Lindang Indah 2, Palmerah Lama, Wek Palmerah Lama. 3. Dikenakan siasat gereja. Terhitung mulai hari ini Minggu 31 Mei 2020 dikenakan siasat gereja kepada Rona Esa Borunababan, alamat Perum
Hasri II Palmera Lama, Wek Palmera Lama, karena menikah tanpa sepengetahuan gereja kita. Keempat, berita duka cita. Pada hari Jumat 22 Mei 2020 telah meninggal dunia Bapak Situa Batiar Simanjuntak, suami dari Ibu Susanna Laurenta Boruaritonang, alamat Perumahan Bumi Palmera Indah, Wek Palmera Lama, tutup usia 64 tahun. 2. Pada hari Jumat 22 Mei 2020 telah meninggal dunia Bapak Abidal Sregar, suami dari Ibu Tohonan Boruaritonang, alamat Perung Sepilla Blok F1, Wek Pilla Makasda, tutup usia 58 tahun. Demikianlah Bapak Ibu warta jemaat pada kita minggu ini. Shalom. Mari kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiran Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Renungan khotbah dari firman Tuhan pada hari yang menentukan saat ini, hari Minggu ini, hari Pentakosta pertama, turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kita sama-sama mendengarkan, demikianlah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya?
Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, semua kita keluarga yang dikasihi Tuhan, semuanya kita pernah menerima suatu pemberian atau hadiah dari sesama kita manusia. Tetapi semahal apapun pemberian itu, hanya ada satu hal yang penting di situ. Yang memberi sesuatu itu kepada kita tidak pernah langsung memberikan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang langsung memberikan dirinya sendiri kepada sesamanya manusia. Dan bagaimanapun tingginya nilai atau harga pemberian itu, tidak pernah hal itu menjadi suatu jaminan untuk hidup kita masing-masing. Demikian jugalah khotbah kita hari ini dalam pesta Pentakosta yang pertama di gereja kita. Allah memberikan bukan seperti hadiah kepada kita yang percaya. Dari semua pemberian itu, dalam khotbah ini Allah sendiri memberi Roh Kudus sebagai jaminan perjalanan hidup kita ke depan. Langsung Allah memberikan dirinya sendiri di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah bagian daripada kedirian Allah. Itulah pemberian yang tidak ternilai harganya dari semua apa yang ada pada diri kita masing-masing. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya sebagai penuntun hidupnya sesuai dengan tema Minggu Pentakosta ini. Khotbah kita pada Pentakosta ini justru memberi jaminan hidup, memberikan diri sendiri, yaitu Allah, kepada kita semua yang percaya. Itu suatu pemberian yang supranatural, artinya melebihi segala sesuatu dari semua yang ada dalam hidup kita. Karena Roh Allah itu pemberian supranatural yang tidak bisa dilihat secara kasat mata atau secara fisik, tetapi dapat dilihat dari kerja nyata dari Roh Kudus itu sendiri. Dari kerja nyata Roh Kudus itu, maka bukan justru paham bangsa Israel, dalam hal ini bangsa Yehuda,
Mereka tidak tahu bahwa Roh Kudus bekerja dari mulai awal sampai dengan akhirnya mereka sampai di tanah perjanjian itu. Bahkan sebaliknya, karena mereka merasakan sesuatu yang istimewa baik dalam diri Musa dan bangsa itu sendiri, mereka justru bertanya-tanya dalam hati. Mereka justru tanda tanya besar. Bagaimana Musa dapat melakukan pengalaman pahit kita dahulu? Bagaimana Allah berbuat? Di manakah Allah yang melakukan perbuatan besar ini dalam hidup kita, kata bangsa itu dalam dirinya sendiri. Yang pernah kita menderita dahulu sebelumnya, sekarang bisa kita penuh dengan kebahagiaan. Bangsa itu heran betul, karena mereka tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri Allah yang bekerja di dalam rohnya. Itulah yang mau dikatakan khotbah ini kepada kita semua yang beribadah di rumah saja. Roh Tuhan atau Roh Kudus itu mengetahui dan mengenal betul hati kita masing-masing, sampai ke lekuk-lekuknya yang paling tersembunyi. Roh Tuhan dapat paham. Kalau bagi Tuhan kita begitu dekat kepadanya di dalam roh itu sendiri, begitu dekat sekali, tidak ada halangan. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Itulah kedekatan orang percaya kepada Tuhan. Sangat dekat, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tuhan itu sangat dekat kepada kita, orang percaya. Buktinya apa yang kita alami dalam kehidupan ini tidak mungkin tidak dialami oleh Tuhan. Sakit penyakit kita itu juga merupakan sakitnya juga. Air mata kita termasuk juga nangisnya juga. Beban kita adalah beban Tuhan sendiri. Itulah kedekatan Tuhan kepada kita dan kedekatan kita kepada Tuhan di dalam Roh Kudus itu. Pokoknya sesuai dengan kompetensi iman itu, setiap jeritan orang percaya selalu mengiris hati Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Kuncinya kita percaya kepada Tuhan, percaya dengan roh Tuhan ada pada kita, dan tidak ada yang terlewatkan oleh Tuhan sendiri. Kita tidak tahu sebenarnya bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita sampai dengan sekarang. Di wabah pandemi COVID-19 ini juga kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Apapun yang kita alami, bagi kita orang percaya hanya satu yang penting, membina hubungan terdekat kepada Tuhan. Jangan tanya kepada Tuhan mengapa, itu yang tidak bisa. Ya, kalau terus kita bertanya-tanya, mengapa saya begini Tuhan? Mengapa saya sakit? Mengapa saya miskin? Mengapa saya menderita? Mengapa saya terbeban? Lambat laun iman kita akan krisis. Kami tekankan dalam khotbah ini, membina hubungan kedekatan kita kepada Tuhan hanya satu yang tidak bisa ditanya kepada Tuhan, mengapa? Itu yang tidak bisa. Itu sebabnya dalam khotbah ini bangsa Yehuda selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa Musa dapat melakukan hal-hal yang mengherankan ini, bahkan dapat memulihkan kehidupan bangsa itu? Karena mereka tidak tahu Allah bekerja di dalam Roh Kudus.
Beberapa hal dipertanyakan dalam khotbah ini sesuai dengan ayat-ayat di sini. Yang pertama, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut? Yang kedua, di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya di hati mereka? Di manakah Dia yang menyertai Musa? Di manakah Dia yang membelah air di depan mata mereka? Di manakah Dia yang memimpin umatnya kepadanya? Kalau bangsa Israel, yaitu Yehuda, heran atas karya Roh Kudus tanpa percaya. Mereka selalu mengatakan ada perbuatan-perbuatan aneh. Kalau tidak percaya, begitulah kita punya pandangan. Begitu sekarang asumsi orang yang kurang percaya perbuatan Allah lewat Roh Kudus. Bahkan dikatakan sesuatu di luar kesadaran. Padahal perbuatan Roh Kudus tidak dapat dipahami berdasarkan alam pemikiran kita. Dalam kehidupan kita, kalau ada pengalaman ilahi terjadi dalam hidup atas karya Roh Kudus, jangan kita pahami hal itu sesuatu yang aneh atau sangat lucu. Memang dalam segala hal Allah di dalam rohnya luar biasa dan dapat kita nikmati. Bersama Roh Kudus harus mengosongkan nalar duniawi atau alam berpikir kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta selalu spektakuler. Turunnya Roh Kudus adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan permulaan zaman baru, sejarah perkembangan Injil. Kalau tahun 2020 ini di gereja kita tahun sending, reposisi pekabaran Injil itu basicnya adalah hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kalau Pentakosta disebut permulaan zaman baru, berarti pekerjaan Roh Kudus menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, firman-Mu hari ini, hari Pentakosta pertama, mengarahkan kami semua warga gereja dan masyarakat agar kami percaya kepada bagian daripada kedirian Tuhan, yaitu karya Roh Kudus yang selalu bekerja, yang selalu berkarya, bahkan membimbing, menuntun orang percaya mengerti dan paham bahwa perbuatan Roh Kudus luar biasa, walaupun tidak dapat kami lihat secara mata fisik, tetapi melalui kerja nyata kami merasakan. Sungguh-sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Berkati kami agar tetap percaya kepada Tuhan di dalam Roh Kudus itu sendiri. Berkati firman ini bekerja untuk memotivasi, menyemangati perjalanan hidup kami melewati, mengantisipasi wabah pandemi COVID-19 sekarang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati semua warga yang beribadah dan juga yang belum sempat beribadah, agar firman ini dapat bekerja selanjutnya. Berkati semua keluarga-keluarga, berkati semua majelis gereja, berkati program gereja, berkati masyarakat, berkati pemerintah, berkati panitia gugus tugas penyelesaian COVID-19 ini. Berkati semua kami secara bersama melawan wabah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan
Kita bernyanyi Kidung Jemaat 235. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkan Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukan jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima, saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangi hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru-seru kepada Tuhan Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah banyak pemberita-pemberita Injil, pengajar dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkati persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing,
agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Shalom.